Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan siang hari ini kita kedatangan juragan konsentrat ini. Alhamdulillah siang hari ini kirim konsentrat ke kandang saya dan rencana ke mana Mas Martin? Sama ke Ngadirjo. Sama ke Ngadirjo. Halal bihalal turut kandang. Berarti ini pertama kali mulai ini ya setelah libur. Iya, pertama kali produksi hari ini. Hari ini hari Rabu ini teman-teman. Hari Rabu tanggal 17. Ini kita selalu pakai konsentratnya Mas Martin. Kalau dulu pas awal-awal pelihara sapi kita pakai yang kualitas keberapa itu Mas Martin? Itu yang terendah. Terendah. Dan 2 bulannya lalu kita ganti pakai yang ini, harga persaknya di 165. Yeah, dan alhamdulillah teman-teman, bagi sapi-sapi saya yang pertama tentunya karena ini ya lokasi dekat dan konco, jadi enak kalau order-order. Nah, yang pertama alasan milih konsentrat Luwih Berkah itu dekat, kemudian sapinya sendiri gampang beradaptasi, enak ya Mas. Mungkin spesial order. Tapi yo burung tahu gajah lagu. Tapi kayak enak. Jadi sapi gampang doyannya. Dan sapi-sapi di tempat saya kan rata-rata dari ini wilayah Sukoharjo dan sekitarnya. Dan biasanya itu sapi-sapi yang tadinya belum dikasih konsentrat. Jadi memang adaptasinya harus pakai konsentrat yang memang disukai sapi. Dan alhamdulillah konsentrat Luwih Berkah ini disukai sapi-sapi saya ini teman-teman. Dan ketiga ya tentunya harganya terjangkau ya Mas Martin. Free ongkir karena sampai tempat saya. Temanggung free ongkir. Free ongkir. Dan padahal ini ya Mas, tanpa ampas tahu Mas. Tanpa ampas tahu. Tanpa ampas tahu. Jadi tidak mau repot saya teman-teman. Kan biasanya kalau ampas tahu harus ngambil berapa hari sekali ya. Betul. Bahkan tiap hari harus ngambil. Jadi karena nggak mau repot teman-teman, makanya saya full di konsentrat sama hijauan. Kalau ngasih konsentratnya standar, misalkan sapi ukuran 4 kintalan yang sebelah sini itu ya sekitar 8 kilo ya, kadang agak kurang. Kalau pakai ember timbo itu yang segini ini segini itu sekali ngasih pakan ya sekitar segini. Kalau yang nggak full, kalau yang 5 kintal sudah full segini. Mungkin ya kisaran itu ya. Kalau yang 4 kintal kisaran 8 kilo ya Mas. 8 kiloan. 4 kilo pagi dan 4 kilo sore. Dan baru dikasih hijauan. Entah itu menggunakan rumput pakcong dan biasanya saya campur dengan jerami karena kebetulan lagi musim panen padi. Dan ini teman-teman, ini kita coba ini ya, testimoni sapi-sapi di tempat saya menggunakan konsentrat Luwih Berkah itu seperti apa. Hasilnya, perkembangan sapi bagaimana, ADG perharinya seperti apa, coba kita review dari satu persatu ya Mas Martin. Boleh. Itu berapa Mas dulu Mas? ADG-nya rata-ratanya? Kita mulai dari sebelah sini. Ini terakhir ditimbang itu di tanggal 10 Februari. 10 Februari itu hasilnya di 335. Terus timbang lagi? Belum tak timbang. Belum ditimbang. Tapi saat itu saya seket juga Mas Martin. Pas saya timbang di 335, saya seket itu ada di tengah-tengah. Kan meteran itu ada teksiran tertinggi sama terendah. Nah ini ada di tengah-tengah. Dan terakhir kemarin tanggal 16 ini April ya. Berarti 2 bulan 2 bulan, selang 2 bulan lebih sekian. Kemarin saya seket itu di 169 berarti kiloannya. Teksiran tertinggi di 420, terendahnya di 390-an, 92 kalau tidak salah. Nah itu berarti kalau kita ambil tengah-tengah kan sudah di berapa Mas? 4 kintal lebih 5 kilo ya? 4 kintal lebih 5 kilo dalam kurun waktu 2 bulan dari tanggal 10 Februari sampai kemarin tanggal 16 April. Itu naik berapa Mas? Berarti kalau 70 ya? 70 kilo teman-teman. Kurun waktu 2 bulan. 2 bulan. Jadi rata-rata 1 kilo lebih. 1,2 atau 1,2 ya? 1,2. Itu dengan tanpa ampas tahu dan bahan tambahan lain. Hanya konsentrat saja. Kalau dihitung-hitung
berarti ini ya di kisaran 20 sampai 25.000 ya Mas Martin per harinya. Betul, per harinya. Itu ADG bisa sampai 1 kilo lebih teman-teman ya. Kalau menurut saya meskipun tidak ini ya tidak wah banget, tapi standar. Ya standar dan masuk perhitungan ya. Iya, betul. Seperti kan, itu. Karena kan gini Mas, 1 kilo itu kalau sekarang dihitung 50.000 per kilo nih, berarti 1 hari kan udah menghasilkan 50.000. 50.000 ya, mungkin 60.000 ya. Sama kalau 1,2 60.000. Kalau pakan konsentrat habis 25.000, berarti kan masih ada sisa 35.000. 35.000 kalau rumputnya dihitung 10.000. Berarti 1 hari sudah menguntungkan 25.000 per ekor. Per ekor ya, lumayan ini. Kali 5, berarti 1 hari udah 125.000 Mas. Ini kita coba review dari bagian belakang. Dan ini barangkali ada teman-teman yang minat untuk hewan kurban, kebetulan masih ada 5 ekor. Kalau cocok lah tak angkut semua Mas. Ini ya, kalau cocok seperti ini. Dan dulu masuknya kurus. Kurus, nggih. Saya tahu kok pas ke sini pas baru datang lah Mas. Dan belinya juga tidak pilih-pilih di pasar, karena di pasar hewan Sukorejo itu dulu untuk sapi jantan agak ini ya sedikit ya, sedikit, jadi betul. Seadanya, tidak milih-milih teman-teman. Tapi alhamdulillah perkembangan di tempat saya cukup bagus. Ini kalau sekarang termasuk super ya Mas Martin. Nah ini super Mas. Ini kaki-kaki oke, depan belakang teman-teman, dan dari bokongnya juga sudah lumayan lebar. Untuk ukuran sapi 4 kintal ya lumayan lah, cukup berisi ya. Meskipun belum buat ekonomisan kan sangat pas Mas. Ekonomisan sangat pas. Dan ini kita lanjut sapi kedua, dan sapi kedua ini di tempat saya perkembangan paling bagus Mas Martin. Nah ini dari bulunya kelihatan Mas. Ini bokongnya yang semok. Betul. Ini mohon maaf, berapa bulan ini Mas? Miara. Rawatan sekitar 4 bulan. 4 bulan. Dan sempat saya timbang bareng dengan sapi ini di tanggal 10 Februari 2024. Itu dibobot 4 kintal kurang 2 kilo. Kalau sekarang 5 kintal ada. Sekarang 5 kintal ada, insya Allah ya ini. Teman-teman bisa mengamati kondisi sapi seperti ini. Bokongnya juga sudah ngisi. Insya Allah kalau 5 kintal ada. Kalau sampai hari H mungkin hampir mendekati 600 ya. Mudah-mudahan ya. Mas Martin. Ini jadi kenaikan ini paling signifikan di tempat saya. Kurun waktu 2 bulan lebih sekian hari sudah di 100 kilo ya. 100 kilo. Kalau sekarang bobotnya sudah 5 kintal. Betul. Ini paling bagus teman-teman di tempat saya. Kalau yang ini kan tadi standar. Yang ini paling bagus. Nah ini kalau biasanya sapi-sapi yang lain kalau ndak habis dibersihkan sama ini. Oh berarti jadi tempat sampah. Tempat sampah. Tempat sampah. Tapi alhamdulillah perkembangan malah jadi paling bagus. Pasti Mas. Kalau makan semakin banyak pasti otomatis dia semakin cepat gemuk. Jadi kemungkinan kalau ini ya 30.000 bisa habis. Kadang lebih. Ya. Tapi memang makannya paling bagus teman-teman. Ini sapi simental. Ini sebentar lagi poel, mungkin hitungan minggu udah poel karena giginya sudah bengkok. Jadi cocok sekali kalau digunakan sebagai hewan kurban. Insya Allah finish hampir 6 kintal ya. 6 kintal ya Mas Martin. Apalagi nanti habis poel itu pasti kan pertumbuhannya lebih cepat Mas. Dan kalau target saya 5,5 udah alhamdulillah ini. Ini kelihatan Mas di sininya. Kemudian lanjut. Nah paling kurang bagus kalau saya ini Mas Martin. Perkembangan ini agak lepas ini. Tapi ya lumayan sudah ngisi. Ini ditimbang di tanggal 10 Februari juga. Itu bobotnya di 37. Sekarang kalau 400 ada Mas. Kalau menurut saya lebih Mas Martin. 400 lebih. Kalau dulu tak kira cilik jebol bobotnya mentes. Ini ya teman-teman, memang kalau dari postur kalah tinggi dengan yang lain. Betul. Tapi ini teman-teman, bobotnya kemarin pas tak timbang itu padet ini langsung ndet. Tak kira piro jebol 47. Kalau sekarang 4 kintal sudah lebih ya insya Allah. Lebih Mas. Ini teman-teman sapi apa? Masuknya limosin cross. Limosin. Dan kita coba geser ke depan. Ini testimoni menggunakan konsentrat luwih berkah. Paling super ada di harga berapa Mas Martin? 5.500. 5.500.
5.500. Istimewa ya. Aku tak tuku sik 3.000 dhisik. Nanti Mas kalau jangan udah ganti yang sapi-sapi buat kontes harus pakai yang mahal. Nah, ini paling besar di tempat saya. Nggih. Kalau menurut jenengan berapa, Mas? Kalau 6 kintal ada, Mas. Kalau dari depan? Nggih, kalau lihat dari depannya ada kalau 6 kintal. Nah, ini kemarin di tanggal 10 Februari nggih. 2024 kita timbang di 44. 44. Ya kalau sekarang misalnya kurang sedikit berarti udah sekintal lebih malah. Tapi kayaknya belum, Mas. Jenengan lihat dari depan memang kelihatan besar. Tapi yeah. Kalau belakangnya sih kurang isi. Kurang isi. Ya kalau 5,5 ada pasti, ya. Teman-teman. Ini ya seperti ini. Tapi yeah. Ini jogroknya tinggi. Tinggi panjang. Nah. Tinggi panjang. Mudah-mudahan nanti finish di 6 kintalan ya. Yeah. Nih teman-teman. Kemudian lanjut ke sapi terakhir. Ini saya timbang di tanggal 10 Februari di bobot 380. Kalau menurut jenengan sekarang bobot berapa, Mas? 44 ada, Mas. 44 ada. Ini kalau teksiran saya sekitar 45. Kalau 44 itu aman. Amannya 44. Nggih. Nek didol 45 ya, Mas, men rada dhuwur ya. Ini sapi limosin. Limosin. Wah, ini udah kenceng kok, Mas. Ini ya. Kenceng ini. Ini ya dulu pas datang ini Mas Martin tak giniin nggak bisa. Jadi kayak sulit untuk berkembang itu loh. Okay. Nah, tapi selang berapa minggu menggunakan konsentrasi luwih berkah jadi kendor. Agak kendor ini bisa ditarik ini dulu enggak, teman-teman. Kalau ini kan ini ya agak longgar ya. Agak longgar. Jadi kemungkinan perkembangan juga masih ada, teman-teman. Masih ada, Mas, kalau perkembangan. Tapi kan ini kan dagingnya kan udah kenceng. Kalau dagingnya kenceng. Ini. Soalnya full konsentrat, tidak ditambah ampas tahu. Kalau ditambah ampas tahu lebih kendor lagi. Lebih kendor lagi. Nah, ini yang sekitar bobot 450-an kalau teksiran saya. Yeah. Jadi itu teman-teman, selain pakan berpengaruh. Yeah. Waduh. Selain pakan berpengaruh, ini juga dari bahan sapi juga sangat berpengaruh. Seperti itu ya. Testimoni dari kandang Lutfiaka menggunakan konsentrat luwih berkah ini baru datang sekitar berapa, Mas, tadi kirim? 13 sak. 13 sak. Okay. Per saknya ini 165. 165, 50 kilo. 50 kilo. Jadi per kilonya di 3.000 lebih sekian. 3.000 berapa? 3.300. 3.300. Karena bahannya naik semua, Mas. Bahannya naik semua. Oke ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Barangkali ada yang lagi nyari sapi, nanti bisa kontak saya. Yeah. Terutama untuk Idul Kurban ini bisa dititipkan sampai besok hari raya Idul Kurban. Barangkali ada yang minat. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.